Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-37, kebijakan privasi WhatsApp bikin takut. Memangnya yang lain tidak? Beberapa bulan yang lalu, muncul notifikasi pada pengguna aplikasi WhatsApp, di mana WhatsApp memperbaharui ketentuan dan kebijakan privasinya. Bagi saya pribadi, pemberitahuan seperti ini seringkali terjadi, baik saat menggunakan aplikasi maupun saat mengakses website tertentu. Hanya saja jika dicermati, dalam keterangan tersebut mengisyaratkan bahwa jika kita tidak setuju dalam menerima ketentuan dan kebijakan privasi yang baru tersebut, kita tidak dapat menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kedepannya. Hal ini kemudian menjadi heboh setelah banyak pihak membahas kebijakan privasi baru WhatsApp yang dianggap menakutkan. Meski awalnya deadline bagi pengguna untuk menyetujui ketentuan tersebut adalah 8 Februari 2021, WhatsApp dikabarkan memundurkan pemberlakuannya ke bulan Mei setelah menerima banyak keluhan dari penggunanya. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa data yang dikumpulkan oleh WhatsApp dalam kebijakan privasinya yang baru dan membandingkannya dengan data yang dikumpulkan oleh aplikasi lain. Tujuannya agar kalian dapat memilah-milah data apa saja yang kiranya boleh diakses dengan bebas dan data apa saja yang harus hati-hati kalian bagikan. Pembahasan dalam video ini akan saya batasi hanya seputar penggunaan WhatsApp secara pribadi. Sebab jujur saja, saya bukan pengguna WhatsApp bisnis dan sebagian besar penonton channel ini pun hanya pengguna WhatsApp secara pribadi. Oke, mari kita mulai. Berbeda dengan sosial media yang kebanyakan mewajibkan konfirmasi email dalam pendaftaran akun, syarat mutlak penggunaan WhatsApp adalah Anda memiliki nomor handphone aktif dan mengonfirmasi kode yang dikirimkan WhatsApp melalui SMS. Syarat mutlak ini tidak hanya berlaku untuk aplikasi WhatsApp saja, namun kebanyakan aplikasi perpesanan termasuk Signal dan Telegram juga menerapkan hal yang sama. Salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan aplikasi perpesanan melakukan sinkronisasi dengan kontak yang ada di handphone penggunanya jika diinginkan. Satu-satunya solusi jika Anda ingin menggunakan WhatsApp namun tetap menjaga kerahasiaan nomor handphone pribadi Anda adalah dengan mendaftarkan nomor handphone lainnya untuk akun WhatsApp Anda. Sebagian besar aplikasi, terutama yang bergerak di bagian perpesanan maupun sosial media, memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk mengatur informasi apa saja yang ingin ditampilkannya. Dalam kasus WhatsApp, saat akan menggunakan layanannya, kita disyaratkan mencantumkan nama serta keterangan info untuk profil kita. Selain itu, jika berkenan, kita pun dipersilahkan menambahkan foto profil sesuai keinginan kita. Informasi pada profil kita ini merupakan data yang harus kita sediakan untuk dapat menggunakan layanan WhatsApp. Meski harus diisi, WhatsApp tidak mewajibkan kita mengisinya dengan data pribadi. Jika Anda khawatir nama maupun keterangan tambahan Anda disalahgunakan, silakan Anda isi dengan nama samaran dan informasi asal-asalan senyaman Anda. Pada umumnya, aplikasi handphone maupun komputer biasanya menganalisis bagaimana pengguna menggunakan produknya. Dalam kasus WhatsApp, beberapa informasi yang dikumpulkan antara lain waktu dan frekuensi kalian menggunakan WhatsApp, bagaimana kalian menggunakan fitur perpesanan mereka, panggilan, status, dan grup WhatsApp. Informasi sejenis ini umumnya dikumpulkan oleh aplikasi untuk perbaikan layanan ke depannya.
Dalam kebijakan privasinya, poin bahwa WhatsApp mengumpulkan informasi spesifik mengenai perangkat dan koneksi adalah salah satu yang paling dikhawatirkan. Beberapa informasi yang dikumpulkan antara lain model handphone, informasi sistem operasi, level baterai, kekuatan sinyal, versi aplikasi, informasi browser, jaringan seluler, informasi koneksi, bahasa, zona waktu, serta alamat IP. Jujur saja pada bagian ini, saya meyakini kebanyakan masyarakat awamlah yang langsung parno karena data tersebut dikumpulkan dari handphonenya. Untuk menjelaskan hal ini dengan mudah, silakan kalian ikuti instruksi saya sebagai berikut. Pertama-tama, buka browser kalian, lalu masukkan kata kunci device info pada pencarian Google. Kemudian masuklah ke website deviceinfo.me di halaman pertama hasil pencarian tadi. Setelah mengakses website tersebut, kalian akan langsung mengetahui banyak informasi terkait perangkat yang kalian gunakan, seperti model handphone kalian, sistem operasi yang kalian gunakan, level baterai, zona waktu, bahasa, IP address, dan seterusnya. Jika website deviceinfo.me dapat menampilkan semua informasi tersebut, artinya website maupun aplikasi apapun dapat mengakses informasi tersebut tanpa perlu konfirmasi dari pemilik perangkat yang menggunakannya. Dengan kata lain, informasi tersebut memang diizinkan untuk diakses oleh aplikasi apapun yang kita gunakan. Contoh sederhana lain, jika kalian bermain game online seperti Mobile Legends, meski gamenya dalam keadaan full screen, kalian tetap dapat melihat indikator baterai maupun kekuatan sinyal jaringan kalian. Tentu saja untuk dapat menampilkan hal tersebut, game kalian harus mengakses informasi tersebut dari perangkat kalian yang tentu saja tidak membutuhkan konfirmasi terlebih dahulu. Jika kalian adalah pengguna WhatsApp, kalian mungkin pernah menggunakan fitur membagikan lokasi alias share log untuk menunjukkan di mana lokasi kalian saat itu. Entah tujuannya agar kurir pengantar paket dapat menemukan alamat kalian dengan mudah, atau hanya sekedar laporan kepada pacar kalian yang posesif. Meski fitur share log cukup populer, namun dalam penggunaannya tetap membutuhkan izin sebelum dapat diaktifkan, sehingga WhatsApp tidak dapat seenaknya mengakses lokasi penggunanya. Namun selain fitur lokasi, dalam keterangannya, WhatsApp dapat melacak lokasi penggunanya berdasarkan alamat IP dan kode area nomor telepon kita. Lagi-lagi, yang langsung parno karena lokasinya dilacak menggunakan kode area maupun alamat IP, kemungkinan adalah masyarakat yang masih awam. Terkait kode area nomor telepon, kalian harusnya sudah memahaminya. Sebagai contoh, jika saya menyebut kode +62, kalian pasti tahu bahwa pemiliknya berasal dari Indonesia. Sedangkan untuk memahami alamat IP, silakan kalian ikuti instruksi saya sebagai berikut. Pertama-tama, buka browser kalian, lalu masukkan kata kunci My IP di pencarian Google. Setelah itu, silakan pilih salah satu website hasil pencarian tersebut. Sebagai contoh, whatismyipaddress.com. Setelah masuk ke website tersebut, kalian akan melihat alamat IP kalian beserta perkiraan lokasi keberadaan kalian. Jika website-website tersebut dapat membaca alamat IP kita, artinya website maupun aplikasi handphone lainnya juga diizinkan melakukan hal serupa. Hal tersebut tidak dapat dihindari, sebab alamat IP merupakan identitas yang dimiliki setiap perangkat agar dapat saling berhubungan dalam jaringan internet. Sebagai penutup, setiap aplikasi yang kita install maupun website yang kita kunjungi biasanya memiliki ketentuan layanan dan kebijakan privasi masing-masing, termasuk aplikasi perpesanan, sosial media,
streaming film, dan sebagainya. Kalian harus membiasakan diri membaca ketentuan tersebut sebelum menggunakan layanannya. Selain itu, dalam kenyataannya, banyak informasi yang dapat diakses dengan bebas oleh website maupun aplikasi yang kita install. Di antaranya, informasi terkait jenis perangkat yang kita gunakan, sistem operasi, informasi bahasa, bahkan alamat IP yang kita gunakan untuk mengakses internet. Selain informasi tersebut, ada pula informasi lain seperti nama pribadi, foto, alamat lengkap, dan sejenisnya yang harus sangat hati-hati jika ingin kita berikan kepada orang lain. Bijak-bijaklah dalam membagikan data pribadi kalian agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian Talk Komputer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!